Jadi ilmu metalurgi yang paling tua itu adalah ilmu metalurgi dari tanah Jawa ya. Abad 12, abad 15 itu para empu sudah membuat produk-produk keris dari bahan biji besi dan juga paduan-paduan logam seperti nikel dan tembaga. Saat ini saya berada di makam Empu Supo Mandragi. Beliau adalah tokoh metalurgi zaman Majapahit. Jadi beliau ini adalah sosok ilmuwan saat itu yang membuat perangkat perang untuk kerajaan Majapahit. Empu Supo Mandragi dalam beberapa versi ada dinamakan Empu Supodrio. Beliau diidentifikasi sebagai anaknya, ada juga yang diidentifikasi sebagai adiknya. Tapi masih dalam satu garis keturunan, di mana keilmuan metalurgi saat itu di tanah Jawa ini dikembangkan melalui pembesar kerajaan. Dan transisi dari Majapahit ke Kesultanan Demak itu ada tokoh namanya Empu Supodrio yang juga mewarisi keilmuan ilmu metalurgi dari Empu Supo Mandragi ke Empu Supodrio. Mengapa dalam konsep keilmuan itu dibarengi dengan spiritual? Karena memang pada dasarnya baginda Nabi pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ahsun na'asi aksaruhum zikron lil mauti wal ahsanuhum istidadallah, bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Ini menyiratkan bahwa dalam menuntut ilmu kita juga harus memperkuat spiritual kita. Jadi abad 18 sampai abad 19, Eropa, Rusia dan sekitarnya baru menggali dan mempelajari keilmuan metalurgi. Jadi ilmu metalurgi itu bukan hanya lahir dari barat. Kalau kita mengenal referensi dari Avner misalnya, Introduction to Physical Metallurgy, atau dari William Kaliser, Introduction to Material Science Engineering, atau dari Handbook of Manufacturing Kalpakjian, itu berisi berbagai macam proses pengerjaan logam. Tapi abad 12, abad 15, para empu itu sudah menggagas teori misalnya quenching, celup cepat. Itu digunakan untuk menguatkan proses pembuatan keris yang terbuat dari besi dan tembaga. Atau beberapa macam teori tentang forging misalnya, atau heat treatment, itu pun sudah dilakukan oleh para empu ketika mereka membuat dan mempersiapkan keris dengan kekuatan tinggi.